menanyakan kabar kasus tanahnya Bang Juri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Juri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Malam 17 Maret 2025 itu dapat kabar dari putranya Idam sedang di RSPI 2240 kasih kabar ke saya bahwa Bang Juri udah meninggal begitu, dan meninggalnya pukul 22.30 hari Senin 17 Maret 2025 di rumah sakit. di Rumah Sakit Pondok Indah. Terakhir mungkin Sakitnya dari 2017 itu sakit stroke. Terus kemarin kan saya pas siang Senin 17 Maret itu saya kebetulan ada rapat sama Jasa Marga untuk membicarakan arus mudik. Tapi waktu saya masuk ke ruangan itu tiba-tiba kayak ada insight gitu, tanyain tanahnya Bang Juri gitu. Jadi orang lain bicara, bertanya, berpendapat soal arus mudik. Saya bilang saya mohon maaf, soal arus mudik sudah dibahas teman-teman. Saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa mempertanyakan kabar kasus tanahnya Bang Juri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Juri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Itu di Juli 2019. Tapi Desember 2019 dinyatakan justru oleh negara bahwa tanah itu bersengketa begitu. Dan uang yang harusnya dibayarkan ke Bang Juri akhirnya melalui skema konsinyasi namanya itu disimpan di PN Tangerang sampai sekarang. Sehingga kita memang sedang berjuang. Lalu kemudian kemarin itu di Rut Jasa Marganya akhirnya bilang bahwa insya Allah sebelum Lebaran akan selesai. Catet ya, nih Pak Dirut Jasa Marga, nih Bang Juri sampai meninggal nungguin kepastian. Tapi mungkin juga setelah itu, setelah ada kepastian bahwa insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya, ini haknya Bang Juri. Saya bilang juga di rapat, saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Dan saya tahu betul berjuangnya Bang Juri buat keluarga untuk membantu sesama itu luar biasa. Jadi tanah yang sekarang ini menjadi sebagian menjadi tanahnya Bang Juri, sebagian adalah yang digunakan di Tol Serpong Cinere itu adalah tanah yang belum selesai urusannya oleh negara. Bayar. Ya, saya Bayar. belum. Besok di tanggal 19 Maret ada sidang pertama di PN Tangerang. Mohon pengawalannya juga tidak berbelit-belit. Seandainya waktu itu tidak cepat-cepat konsinyasi, betul-betul disisir masalah tanah ini apa, tidak mungkin sahabat saya ini sampai akhir hayatnya memperjuangkan tanah yang memang hasil kerja keras. Emang pernah ada curhat apa teh? Ya alhamdulillah meninggal di puasa hari ke-17, di malam ke-18. Semua hari baik. Tapi bagi saya tentu ini menyisakan
suatu amanah. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperjuangkannya atau tidak, tapi saya akan terus memperjuangkannya. Dan barangkali ini juga membuka mata kita semua bahwa pembangunan infrastruktur itu ternyata bukan hanya Bang Juri aja barangkali yang menjadi korbannya. Banyak yang lain, dan kasus ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semua penentu kebijakan. Jangan jolim lah, jangan jolim. Teh, ada cerita atau pesan yang dititipin? Selama kenangan yang paling diingat lah. Ya banyak banget ya, saya jadi istrinya Bang Juri itu dari sebelum saya nikah. Jadi cukup panjang perjalanannya, dan kita terus ya berkomunikasi, kadang on off, tapi selalu ada komunikasi juga dari anak-anaknya. Teh, di akhir ada pesan atau mungkin cerita sama Teh Rike soal itu pesan saya, ini? Pokoknya terakhir itu dia juga nggak cerita. Waktu terakhir saya nengokin, saya baru tahu kalau tanahnya ini belum dibayar. Itu tanah yang dulunya empangnya dia, yang kalau pulang syuting malam-malam tuh atau dia lagi pengen santai, dia sambil ngelamun, sambil nulis tuh di empang itu gitu. Nah itu empang itu jadi tol, jadi dia waktu itu udah nggak bisa ngomong sih, cuman masih paham yang saya sampaikan gitu. Dan saya bilang, abang kenapa nggak ngomong dari lama sama Oneng gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya, karena ini adalah hak almarhum dan ahli warisnya, mudah-mudahan negara hadir, bayar utangnya ke Bang Juri, beresin sengketa yang dianggap sengketa itu, bereskan begitu. Ibu itu salah satu penjualan. Iya. Untuk keluarganya itu doang. Enggak, saya nggak tahu, tapi ini harus diselesaikan. Baru kiri. Udah ya. Mbak Rike sosok sorry. dari ini. Kemarin itu aku tiba-tiba abis ngomong itu, kalau kalian lihat di IG aku di caption itu, aku tuh pengen nulis surat buat Bang Juri. Jadi di caption rapat kemarin itu saya bukan rilis seperti biasa, tapi saya tuliskan surat buat Bang Juri. Judulnya juga ini, saya kan Viral for Justice, bayar tanah Bang Juri Justice. Ini saya bikin, saya nggak tahu kenapa, terus saya nulis surat buat Bang Juri gitu. Makanya waktu malam itu saya dapat kabar kok kayak apa ya, saya kaget gitu. Kok tumbenan saya nulis surat buat Bang Juri gitu. Pembayaran tanah abang yang dipakai negara buat tol Serpong Cinere, masa dari 2019 nggak beres-beres. Di rapat komisi 6 DPR RI sama di RUT PT Jasa Marga, Subakti Syukur, Oneng tagih utang negara ke abang. Oneng bilang kalau nggak ada penetapan konsinyasi di 16 Desember 2019 kagak bakalan kejadian kayak gini. Oneng sama Idam anak Bang Juri udah cek kronologis dan seterusnya. Oneng nggak terima abang ngalamin kayak gini. Oneng tahu tanah abang dibeli dari ngumpulin honor syuting. Gak ikhlas pokoknya. Abang kena stroke dari 2017. Katanya waktu awal kejadian ada yang datang ke rumah. Abang kagak ada yang dampingin, anak-anak lagi nggak di rumah. Sakit hati Oneng bang. Oneng tahu kerja kerasnya abang buat bisa beliin tuh tanah. Sekarang kita mesti menempuh sidang perdata. Tadi Oneng tegaskan berdasarkan undang-undang, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Tanggal 19 Maret sidang pertama. Tadi di rapat di RUT Jasa Marga janji mau cepat selesaikan kasus Tanah Abang. Janjinya di rapat terbuka bilang sebelum Lebaran udah selesai. Semoga selesai sampai pembayaran. Bang Juri jangan berkecil hati ya. Kita ikhtiar terus. Oneng perjuangin semampu Oneng. Oneng uber terus bang. Jangan-jangan bukan cuma abang yang ngalamin diutangin negara kayak gini. Bismillah. Ini bener-bener aku juga nggak tahu kenapa nulis surat ini, dan kayak abang tuh kayak ada aja gitu pas lagi rapat itu. Mengenang sosok Bang Juri sama semasa hidup seperti apa? Yang jelas pasti lucu lah ya. Gak usah ngomong juga dia udah lucu kok. Diem aja udah lucu gitu. Kadang emang suka ngomel, tapi karena dulu itu ya waktu syuting dari mulai
kita kenalan, casting berkali-kali untuk di Bajai Bajuri itu, kadang-kadang atau pulang syuting waktu itu saya belum punya mobil, Bang Juri supir taksi presiden taksi. Kalau inget dulu ada presiden taksi. Biasanya abang tuh ngebela-belain kalau pulang syuting agak malam gitu, dia nganterin saya untuk pulang ke kos-kosan gitu, baik banget. Cukup ya. Terima kasih.